malam yang berbahagia ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nadia Sari. Gimana kabarnya Kak Nadia? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Kayaknya sibuk kali Kak Nadia ya. Sok sibuk lebih tepatnya, Pak. Itulah. Kak Nadia, kita izin sebentar, kita promosi kampus sebentar Kak Nadia. Oke teman-teman, kita di Stikos Payung Negeri Aceh Darussalam sedang melakukan penerimaan mahasiswa baru di gelombang kedua dengan jurusan S1 Kesehatan Masyarakat dan D3 Kebidanan. Wow, ini malam ini kayaknya menarik nih Kak Nadia. Banyak nih, baru awal dari penontonnya pun udah 24 penonton ini Kak Nadia. Nah, dia udah share juga Oke. nih di IG. Oke Kak Nadia, kita bincang-bincang dulu sebentar sama Kak Nadia Sari. Saya pun lagi apa namanya, lagi semangat juga nih ya. Ya, Karena yang kita tahu undangan ini salah satu banyak yang direkomkan oleh teman-teman penonton juga. Akhirnya datang juga nih Kak Nadia nih. Kak, boleh perkenalkan nama Kak? Sebelumnya kita bacakan profil Kak Nadia dulu ya. Kak Nadia Sari ini salah satu mahasiswa kita di semester akhir, kemarin baru sidang skripsi ya. Nanti baru pelaksanaan uji wisudanya di bulan 10 insya Allah nanti teman-teman semuanya. Nah, merupakan Kak Nadia Sari ini mahasiswa aktif di Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam, baik itu dalam organisasi dan lain-lain. Dan prestasi Kak Nadia Sari ini pernah mengikuti lomba nasional, tingkat nasional dan menjuarai teman-teman semuanya. Nah, jadi salah satu dari kampus adalah kami sedang melakukan promosi juga di Kabupaten Benem Meriah Aceh Tengah. Mungkin teman-teman kalau lewat di Kabupaten Benem Meriah di Aceh Tengah tidak asing lagi nih sama Kak Nadia nih. Karena foto Kak Nadia ini udah ditempel-tempel juga nih prestasinya itu di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Nah, oke Kak Nadia, boleh nih Kak sedikit apa namanya, perkenalkan diri kepada penonton yang pada malam yang berbahagia ini Kak Nadia Sari. oke. Sebelumnya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Sari, perwakilan dari Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan sekarang, karena masuk ke bulan Agustus, kesibukan saya adalah sedang melatih paskibraka di Kabupaten Aceh Tengah. Seperti itu. Nah, Kak, kita mau tanya-tanya nih Kak. Sebenarnya kan kita lihat nih Kak Nadia Sari ini aktif juga di dalam duta wisata Kak ya. Dan ke salah satu mahasiswa kita dari Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam, Kak Nadia Sari ini juga bisa berbahasa asing seperti bahasa Inggris Kak. Nah, Kak kita mau tanya-tanya nih Kak, sebelumnya nih Kak, kenapa Kakak memilih program studi S1 Kesehatan Masyarakat nih Kak? Oke, sebelumnya kalau masalah jurusan, awalnya memang iseng, tapi Hmm, lama-lama kayak tertarik. Sebelum ya, kita masuk ke peminatan kan, Pak. Awalnya ya. tuh pengen aja jadi anak kesehatan, tapi tidak berperan langsung ke dunia medis. Nah, Eh, masyarakat ini merupakan salah satu opsi terbaik dan opsi recommended untuk kalian semua yang ingin jadi anak kesehatan tapi takut darah ataupun takut apapun itu. Kesehatan masyarakat bisa dijadiin choice ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau apa namanya, kalau mau kuliah kesehatan tapi takut darah, solusi jadi S1 kesehatan masyarakat. Karena dia. Betul. Nah karena dia kita ada info menarik dari tim PMB saat ini Kak Nadia ya. Salah satu calon mahasiswa baru itu mencalonkan diri di Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam. Ketika dilakukan wawancara, beliau ingin menjadi seperti Kak Nadia Sari nih Kak Nadia. Ini salah satu gimana ya bilangnya ya, satu mungkin dia sudah melihat kakak dia pernah tampil sebagai duta wisata dan membawa nama kampus kayak seperti itu Kak. Nah Kak, kita penasaran nih Kak. Sebelumnya Kak kan pernah juga nih memenangkan sebuah lomba tingkat nasional Kak. Nih lomba apa sih sebenarnya lomba ini Kak? Boleh diceritakan Kak kepada teman-temannya Kak? Oke, jadi lomba yang pernah Nadia ikutin ada dua, Pak. Yang pertama itu ada tentang dunia kesehatan, nggak jauh dari dunia kesehatan, yaitu tentang cancer cases. Jadi tentang penyakit kesehatan, jadi tentang kesehatan bersifat nasional
yang itu merupakan berita booming dan harus disebarluaskan. Dan alhamdulillah Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam masuk ke dalam nominasi satu tingkat nasional seperti itu. Yang kedua itu lomba tentang education health. Itu tentang Iya. edukasi kesehatan bebas tentang apa, dan alhamdulillah Stikes juga masuk nominasi ke juara satu gitu Pak. Iya teman-teman ya, kita lihat dari prestasi Kak Nadia ini ketika mengikuti sebuah lomba-lomba di tingkat nasional dan kita bahwa membuktikan bahwa Stikes Payung Negeri ini mampu loh. Begitu ya Kak Nadia, mampu Ya, untuk bersaing dengan di daerah-daerah lainnya. Nah Kak Nadia, mungkin selama ini kan kita pernah mendengar juga kalau Kak Nadia di podcast di RRI sering membawa nama kampus dan ini kan apa namanya suatu kebanggaan juga nih bagi mahasiswa-mahasiswa kita Kak. Nah Kak, mungkin ada nggak Kak pesan motivasi kan kita lihat nih Kak dari mahasiswa kita sekarang kan minat untuk bakatnya itu untuk menjuarai nih sebuah ikut-ikut lomba seperti itu. Mungkin ada nggak pesan motivasi seperti yang mau Kakak sampaikan kepada mahasiswa ataupun calon mahasiswa Kak? oke. Terima kasih untuk teman-teman, nih teman-teman baik itu calon mahasiswa ataupun sudah menjadi alumni atau bahkan masih sedang menjalankan pendidikannya. Ini secara pribadi Nadia, sering Nadia bilang juga, satu ilmu yang kita sebarin itu bisa jadi penyelamat nyawa bagi orang lain. Nah, buat kalian, kita kan udah tahu nih, sosial media sekarang itu sangat berperan penting di dunia sekarang. Dengan kita ngomong secara langsung aja akan kalah sama apa yang kita sebarkan lewat media sosial. Karena jangkauannya lebih luas. Jadi, buat kalian yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, baik dari hal terkecil aja, entah mungkin tentang makanan atau tentang hal yang terjadi di sekitar kita, kan sebarluasin supaya orang lain mendapat ilmu itu. Mungkin awalnya dia nggak dapat, tapi karena kita terus dapat kayak itu. Ya mungkin dari antara kalian tuh masih, Kak takut dikomentarin, Kak takut di ini, Kak takut itu gitu kan. Nah itu kembali lagi ke kalian, jangan pernah dengerin apa kata orang lain. Ya. Selagi itu bermanfaat, lakuin aja. Karena kita nggak bisa kan ngontrol perasaan orang lain. Semua orang tuh suka sama kita nggak bisa. Jadi yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman, salah satu kami kebanggaan kami dari Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam. Nah, kembali kita membahas tadi ya, teman-teman. Kita kalau melihat prestasi Kak Nadia ini kayaknya udah borong semuanya ya nih Kak ya. Hmm. Udah borong semuanya sebenarnya. Kalau aku bagi-bagi lah Kak kawan-kawan jangan selalu semuanya diborong Kak Nadia. Noren-noren kalau bisa. Semoga kayaknya banyak nih. Nadia lihat di Stikes mahasiswanya udah mulai aktif kan Kak. Mulai dari sosial medianya, habis itu public speakingnya udah mulai meningkat gitu. Nadia lihat. Ya, betul Kak. Jadi kan kita ini nih umpamanya kita kan selama ini kayak kemarin kita ada rapat di akademik. Ini saya bocorkan sedikit Kak kan. Jadi ada bocoran saya bocorkan sedikit. Nah, sebentar lagi ya sekarang ini kita bisa bilang Kak Nadia itu udah alumni sih, sudah SKM walaupun di acara wisudanya lagi yang belum kan seperti itu Kak. Nah, kita udah kehilangan nih sebenarnya sosok Kak Nadia yang membawa harum nama kampus sering tampil dan saya pengen merinding nih Kak Nadia waktu datang kementerian apa kemarin Kak? Yang di Parsite, Ya iya ya betul. ekonomi kreatif. Dan kemarin kan sempat ada turun menteri juga kan saya pernah nonton live streaming ya Kak Nadia ini hadir di samping menteri juga dan ini salah satu ya kita dari apa namanya kami sebagai dosen ini salah satu kebanggaan juga ketika mahasiswa kita tampil hadir dan sebagai gimana aktif walaupun kita hanya sekedar melihat tapi ini satu kebanggaan bagi kami teman-teman semuanya. Jadi Kak mungkin ya kita bahas kembali ke pembahasan tadi. Mungkin kami ini kan pengen nih ada lagi Nadia Sari selanjutnya. Mungkin ada nggak cara kakak untuk menciptakan hal ini untuk generasi Stikes Band Adi selanjutnya kak? Oke, kalau dari Nadia, yang pertama itu mulai dari diri sendiri aja dulu. Kita mau nggak? Ada kemauan nggak? Kalau misalnya kita mau, tapi kita bisa, tapi kita nggak mau, percuma. Kalau kita Ya, mau,
kita nggak bisa, kita bisa belajar. Entah dari, jujur, awal Nadia ikut lomba itu kan Pak, awalnya nggak nyari menang, cuman iseng-iseng, habis itu eh, jujur iseng-iseng, cuman kayak mau ikut aja kayak mana tingkat nasional nih. Nggak mungkin juga kan kita dari Aceh dengan segala kampus yang sudah terkenal itu bisa memasuki nominasi satu gitu ataupun nominasi 10 besar lah, nggak mimpi pun gitu kan Pak. Ternyata ya itu karena kita mencoba jadinya kecanduan. Ya Ya. udah kayak ini kata Bapak Pak Mujapar juga kan, tetaplah melangkah dengan penuh semangat, rendah hati, dan yakin pada setiap proses yang Nadia jalani. Terima Iya, kasih. dari Jangan jangan punya hiraukan apapun yang dikatakan orang lain, biarkan prestasi yang berbicara. Iya. Bapak Mujapar sepertinya selalu hadir nih ya Pak. Mungkin teman-teman mau tanya-tanya di live streaming malam ini, mungkin untuk khusus Kak Nadia ataupun Stikers Payung Negeri Terusan boleh nih Kak ya Nadia ya, kita baca-baca ya Kak Nadia. Boleh. Nah, lagi Kak, kita mau tanya juga nih terkait nanti nih, kan ini kan udah borong-borong nih semuanya nih Kak Nadia. Kadang dari kemarin pun kan kita lihat nih prestasi dari Kak Nadia ini dari public speaking ataupun bahasa asing yang digunakan Kak Nadia ini nih. Nah, mungkin Kak punya nggak kritik saran untuk perguruan tinggi Stikers Payung Negeri ini untuk ditinggalkan agar terciptanya Nadia selanjutnya Kak? Oke. Kalau saran Nadia, kalau dari itunya mungkin ini organisasinya ataupun ikatannya lebih ditambah. Misalnya nih, pengetahuan Nadia setiap kampus itu kan punya duta kampus atau apa gitu yang menjadi kita punya BEM, cuman ada lagi yang mengkerucut menjadi duta gitu. Jadi tugas duta ini menyebarluaskan secara sosial media ataupun secara langsung karena kebanyakan yang dia lihat itu kalau BEM atau organisasi kan lebih sering turun ke lapangan kan Pak. Jadi yang tahu jangkauannya cuma yang itu aja. Tapi sedangkan kalau duta, namanya duta itu kan lebih ke eh, opsionalnya ataupun tugasnya itu memang mempromosikan atau lain sebagainya. Jadi nggak dia tahu di sini yang mempromosikan itu kan Bapak kan Pak. Bapak bagian media gitu kan Pak. Tapi kayaknya Bapak juga butuh bawahan Bapak seperti duta tersebut untuk Bapak arahkan. Seperti itu. Itu saran dari Nadia sih. Sebenarnya saran itu udah dari 2 tahun yang lalu. Mungkin belum terrealisasikan kan Pak. Jadi nggak apa-apa. Mungkin next bisa direkom Pak. Karena sebenarnya kita harus banyak sebenarnya ya dalam live streaming ini salah satu mungkin seperti katakan Nadia tadi sangat besar ini betul-betul hal-hal yang baru yang saya ketahui ya mungkin kalau saya kerjakan ya kalau saya kerjakan untuk kedepannya ini mungkin betul ya seperti kata Nadia tadi ada faktor pendukung ataupun mendorong. Jadi kalau salah satu benda kalau tidak didorong dia tidak akan maju. Mungkin dari perguruan tinggi pun akan menyimpan ya pesan dari Nadia ini untuk kedepannya mungkin seperti itu. Nah Kak Nadia, mungkin ini kan kita ada apa juga live streamingnya mati Kak? Mungkin ini kan ada juga nih mahasiswa calon mahasiswa baru yang baru masuk kita nonton live streaming. Pesan terakhir Kak Nadia untuk calon mahasiswa baru sebelum kita akhir Kak Nadia. Oke, untuk adik-adik ya, calon maba, untuk kalian dari awal itu kalian harus tahu dulu nih jati diri kalian. Kalian harus paham dulu sebenarnya kalian itu lebih ke karena nanti kan nggak tahu nih tahun kalian entah prom case atau casely nggak tahu, tapi kalian harus udah tahu arahnya nih. Kalian lebih suka menyebarkan informasi kesehatan atau lebih turun ke lapangan, itu lebih baik kan pikirkan aja terus dari sekarang. Habis itu jangan penyesalan Nadia adalah sering mengundur-undur waktu. Untuk kalian dek karena masih baru masuk, udah bisa tuh konfirmasi masalah judul atau masalah apa. Itu jangan dianggap nanti aja semester akhir jangan. Karena itu kejar-kejaran, sangat kejar-kejaran kalau di akhir. Karena nanti kalian ada PBL, KKN. Tuh, itu dari sih. Teman-teman, dari ini kita bongkar ya Kak ya. Salah satu mahasiswa penyelesaian skripsi 2026 sampai 2027 itu ada pemecah rekor utamanya adalah Kak Nadia Sari. Nah,
Bisa nggak Kak bagi-bagi tips nih? Kan masih ada nih teman-temannya yang belum selesai nih Kak, bagi-bagi lah Kak. Bagaimana caranya Kakak menyusun skripsi ini dari awal sampai Kakak nih yang pertama nih menyelesaikan skripsi. Sebenarnya kita mau mengundang Kak Nadia lebih awal ya, karena kita lihat Kak Nadia ini sibuk banget nih. Jadi kita tunda dulu nih. Coba Kak, bagi-bagi cerita mungkin Kak, mungkin solusi untuk teman-teman yang saat ini lagi berjuang, lagi tak nangis, ada yang lagi chat Kakak, mungkin ada Kak saran dari Kakak bagaimana caranya menyelesaikan skripsi itu secara cepat Kak. Oke, sebenarnya dari awal tuh yang Nadia tahu skripsi itu tidak ada skripsi yang sempurna. Yang ada itu skripsi yang selesai. Jadi dari awal Nadia jujur nggak kejar-kejaran. Maksudnya dari Iya. pekerjaan tuh nggak yang harus gini gini gini, nggak pusing, nggak nangis cuma sekali. Itu pun karena laptop blank. Kalau selebihnya atau mikirin apa-apa tuh nggak ada. Karena memang jarak Nadia sempro ke sidang itu cuma sebulan, Pak. Dan itu memang betul-betul ngerjainnya santai, santai tapi ngerjain. Bukan berarti kita kejar-kejaran dalam deadline tapi nol hasilnya. Mending kalian kerjain sedikit pun jadi. Tapi setiap hari rutin. Hmm. Itu. eh, Jangan mengundur waktu. Itu lagi kembali jangan mengundur waktu. Kita sering nanti kalian akan rasain duduk di depan laptop dari jam 7. Kita udah buka laptop dari habis maghrib nih. Kita ngetik dari jam 11 baru bisa ngetik. Nggak tahu nih pikiran entah kemana, apa yang mau diketik tuh kita nggak tahu. Jadi buat kalian nanti waktu waktu kalian mau fokus skripsi, sisihkan waktu kalian untuk memang benar-benar pikirkan aja. Kalau kalian mau yang pertama, nah dia nggak ngira juga yang pertama karena itu Pak waktu judul pun Nadia nggak pertama soalnya kirain kayak gitu-gitu aja gitu kan Pak Sadar Kak. ternyata pertama alhamdulillahnya dan bukan modelan ngejar-ngejar juga Pak maksudnya tuh santai tapi pasti itu lebih tepatnya Pak. Tapi ya ini satu motivasi buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang sampai tumpah darah, di sampai tagis-tagis tadi. Ada yang jumpai saya Pak, tolong Pak. Jangan bocorin Pak. Ada ini Pak. Ini mahasiswa jumpai saya sampai 20 mahasiswa di masalahnya. Ini ada yang nanya ini Kak, kakak kemarin milih peminatan apa? Kakak kemarin milih kesehatan lingkungan, Kesling. Minatan keseling Kak ya. Iya. Jadi teman-teman semuanya, jadi pesan dari motivasi dari pembuatan skripsi Kak Nadia ini ialah pelan-pelan mengerjakannya, tapi pasti teman-teman. Jadi ini salah satu motivasi dari Kakak Nadia Sari. Ya betul ya. Tapi kalau kita sering menunda-nunda, istilahnya walaupun sehari itu dikit berapa paragraf, cuman dia pasti selesai istilahnya kan. Tapi kalau udah berapa hari lagi kan udah selesai kayak gitu kan Nadia ya. Kejar-kejaran. Jadi inilah motivasi dari Kak Nadia Sari. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang bermanfaat saat ini dari teman kita, dari Kak Nadia Sari. Mungkin kita berharap dari Stikas Payung Negeri Aceh Darussalam karena Kak Nadia Sari pun udah alumni, kita pengen menghadirkan lagi Kak. Kita nggak janji, tapi saya sama seperti kakak yang katakan Kak Nadia Sari, saya optimis untuk menciptakan Nadia Sari selanjutnya. Oke, Kak Nadia Sari, terima kasih untuk pertemuan bincang-bincang pada malam yang berbahagia ini, Kak. Mohon izin Kak ya, nanti mungkin calon-calon mahasiswa baru atau mahasiswa yang DM Kakak untuk tanya info gimana mohon Kak, nanti bimbingannya dari mungkin nanti ke depan. Iya Pak. Oke, Kak ini selamat ya Kak. Ucapan dari saya selamat sudah menyelesaikan sidang skripsi dan selamat sudah memiliki gelar sarjana kesehatan masyarakat. Semoga ini kan nilainya belum keluar nih. Nilai Kak Nadia Sari kan belum ya. Satu prestasi lagi nih Kak, yaitu juara kumlotnya siapa nih sebenarnya. Saya targetnya sih Kak Nadia nih targetnya ya. Amin. Kasih ya Pak. Kira-kira siapa Pak? Hah? Kira-kira siapa Pak? Namanya
surprise bang, masa kita main kabar sekarang. Kita tunggulah tahap selanjutnya. Oke Kak Nadia, sampai berjumpa di lain waktu Kak Nadia. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, izin live ya. Oke Kak. Oke teman-teman, ya itulah cerita dari Kak Nadia Sari, sangat menarik ya. Salah satu mahasiswa kita berprestasi di perguruan tinggi Stikes Payung Negeri Acar Darussalam. Nah teman-teman sudah mendengarkan tadi realitanya dan itulah faktanya dari Kakak Nadia Sari. Nah kita berharap ya teman-teman mahasiswa benar yang katakan seperti Kak Nadia Sari tadi ya, sebenarnya nggak harus kita dorong dosen itu harus maksa, harus ikut lomba ini, harus ikut lomba itu, enggak sebenarnya. Tapi mahasiswa itu punya keinginan, punya kemauan untuk hadir, untuk tampil. Oh ada lomba nih tingkat nasional, coba aja lalu dulu. Kan nggak mungkin kalau gagal kita marahin. Jadi kita sebagai dosen, kamu gagal, kenapa gagal? Kan nggak mungkin. Yang namanya gagal ya pasti ya kayak mana mau. Tapi ketika teman-teman berhasil, kita pasti nih, istilahnya walaupun kita tidak memberikan sesuatu yang besar, tetapi kita memberikan seperti, kami bentuk penghargaan kami pasang nih foto Kak Nadia Sari ini se-Kabupaten Aceh Tengah dan benar meriah biar publik tahu, biar Gayo tahu bahwa Kak Nadia ini salah satu mahasiswa berprestasi kami. Nah, seperti itu ceritanya pada sore pada malam berbahagia ini teman-teman. Jangan lupa selalu saksikan live streaming Stikes Payung Negeri Acar Darussalam. Mohon maaf latarnya merah, takut apa dia pengaturannya saya nggak tahu dia. Jadi mohon maaf ya, tak kenapa di latarnya jadi merah. Oke teman-teman, besok kita ada live streaming dengan yang namanya dosen Genji. Tapi ini tema judul yang berbeda teman-teman semuanya. Dosen rasa sahabat. Gimana ceritanya dosen rasa sahabat? Jangan lupa saksikan besok di jam 3.00. Jam 15.00, jam 3 sore. Oke, selamat berjumpa semuanya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.